Recording in progress. Tuhan, biarlah selalu mulut kami memuji Engkau Tuhan, karena hanya Engkaulah yang layak kami puji. Mari Roh Kudus Engkau hadir tengah-tengah kami, berbicara bagi kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, menegur kami Tuhan, mengarahkan kami kembali kepada hati-Mu, supaya Tuhan tidak ada satupun firman ini yang sia-sia, tetapi semuanya Tuhan menjadi sebuah rema-rema Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus, mari buka hati kami, biarlah Tuhan ada hati yang lembut yang Kau dapati, ada Tuhan pikiran yang diserahkan kepada Tuhan, supaya benar-benar Tuhan firman hari ini bukan hanya sebuah pengetahuan, tetapi menjadi sebuah pengalaman kami pribadi yang mengubahkan hidup kami Tuhan. Roh Kudus, mari urapi hamba-Mu, supaya Tuhan yang hamba sampaikan ini menjadi berkat, dan biarlah selalu kami kembalikan pujian, hormat, dan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, berbicaralah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Ya, selamat pagi ibu-ibu dan juga bapak-bapak beberapa, ya puji Tuhan. Senang sekali saya bisa kembali bersama dengan saudara. Makasih banyak Pak Yohanes dan juga Ibu Linda yang beri saya waktu dan kesempatan untuk kita bisa sharing hari ini. Saudara, hari ini kita belajar satu tema firman Tuhan yang saya beri judul tentang spiritual disiplin atau disiplin rohani. Kalau Anda jeli melihat kehidupan, maka saudara akan menyadari bahwa kehidupan itu cenderung berjalannya ke bawah. Ya, sehingga dibutuhkan sebuah dorongan ke atas untuk tetap menjaga dia di atas. Kalau Anda punya ladang, Anda punya lahan, Anda biarkan tidak diapa-apain, satu saat nanti akan tumbuh rumput liar. Kalau rumah saudara yang Anda baru beli, Anda biarkan tidak pernah dirawat, maka dia akan menurun tuh saudara. Kalau tubuh kita biarkan tanpa kita rawat, dia akan menurun. Kalau cinta yang menggebu-gebu pada awal pernikahan tidak dirawat, maka dia akan tawar. Artinya apa? Memang kehidupan itu akan cenderung ke bawah. Kalau tidak ada dorongan ke atas, maka dia akan tetap turun. Nah, dorongan ke atas ini adalah disiplin. Anda kan tidak pakai skincare sehari dalam setahun. Anda lakukan tiap hari. Benar nggak saudara? Anda tidak mengucapkan cinta kepada pasangan saudara setahun sekali. Oh ada Pak, nah makanya Anda jadi garing, kan begitu saudara. Dibutuhkan harian. Nah demikian pula dengan kehidupan, kalau di dunia ini saudara, kenapa mereka menurun? Karena ada hukum gravitasi. Tetapi di dalam kehidupan rohani ada namanya hukum dosa. Nah hukum dosa ini yang selalu menarik seseorang itu ke bawah. Kalau tidak ada tindakan spiritual disiplin, maka rohani kita bakal turun. Ya, makanya kenapa kita perlu ibadah setiap minggu. Kita perlu berdoa setiap hari. Karena kalau tidak ada dorongan ke atas, maka dosa akan menarik kita turun. Nah, kenapa penting saudara? Makanya saya bilang saudara bahwa tidak ada orang yang jadi rohani tanpa sengaja. Enggak ada. Tapi orang bisa berdosa tanpa sengaja. Karena menjadi rohani dibutuhkan sebuah disiplin. Nah kalau Anda lihat saudara, ini yang mana ini ya? Enggak, jangan saya sendiri ya. Oke. Nah kenapa spiritual disiplin itu dibutuhkan? Coba Anda lihat dalam Matius 6 ayat 21. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kenapa disiplin rohani dibutuhkan? Karena hati kita itu tidak pernah berhenti menyembah. Ya, kalau saudara kosongkan, maka dia akan menyembah sesuatu yang bernilai. Karena hati kita tidak pernah netral. Dia selalu mencari sinyal di mana itu yang bernilai bagi dia, disitulah dia akan melekat. Kalau saudara tidak mengarahkannya ke Tuhan, maka dia akan cari berhala. Karena memang sifat hati manusia itu selalu mencari apa yang paling bernilai, apa yang menjadi arus paling kuat di dalam hati dan keinginan.
Jadi Anda bisa bayangkan saudara, betapa berbahayanya kalau seseorang Kristen itu tidak punya disiplin rohani. Anda mau kenal Tuhan 20 tahun, kalau Anda tidak hidup dalam disiplin rohani, Anda bukan orang rohani, Anda orang beragama. Karena hanya disiplin rohanilah yang bisa mengarahkan hati ini kepada harta yang sebenarnya. Ya, makanya perlu kita perhatikan. Nah, kenapa kita perlu disiplin rohani? Karena di dalam batin kita ada dua hukum. Ada hukum Allah dan ada hukum dosa, itu kata Paulus. Dia berkata bahwa di dalam batinku aku suka hukum Tuhan. Aku suka berdoa, aku suka menyembah. Tetapi aku melihat hukum lain yang bertentangan dengan hukum rohani. Benar gak? Dia berkata apa? Ada tarik-menarik. Sehingga apa yang aku inginkan, aku tidak lakukan. Siapa di sini yang bikin dosa tahu minggu ini? Ada? Pikiran, mata, tindakan, ada? Ada. Waktu Anda bikin dosa, Anda tahu itu dosa? Tahu kenapa dibikin? Tidak sengaja, enggak mungkin. Karena Anda sudah tahu. Kalau saudara tidak tahu, bisa tidak sengaja. Tapi kalau saudara sendiri jujur bilang apa? Tahu, kenapa dibikin? Ya, sengaja, ya bukan, karena tarikannya lebih kuat. Karena Anda pasrah, tidak ada tarikan yang lebih kuat kepada kebenaran yang memenangkan pertarungan itu. Tapi Anda tahu, tapi kalah di dalam tarikan itu, seperti tarik tambang saudara. Anda berusaha melawan, tapi keseret ke lawan, kan begitu saudara. Anda berusaha menahan, tapi keseret kepada arah yang berlawanan. Anda tidak suka karena Anda menahan, tapi Anda tidak kuat menahannya. Sehingga Anda harus ada di tempat yang Anda tidak mau. Benar gak saudara? Nah itulah sebabnya saudara kenapa spiritual disiplin dibutuhkan. Nah Pak, di mana Pak tarik menarik ini terjadi? Anda kembali kepada Alkitab. Alkitab kita mencatat ada 4 objek penyembahan. Ya, tidak lebih, tidak kurang. Sepanjang Alkitab yang saya baca, saya hanya menemukan 4 objek penyembahan. Ya, saya tidak temukan yang lain. Itu pun kecuali kalau tidak tertulis ya saudara ya. Tapi saya bahas yang tertulis saja. Yang pertama saudara adalah penyembahan sejati. Ini adalah penyembahan kepada Tuhan. Ya, penyembahan kepada Tuhan saudara. Jadi setiap orang ketika dia menyembah Tuhan, maka ketika dia sedang menyembah Tuhan, maka dia sedang ada sebagai true worshiper. Dan inilah sebenarnya hati kita harusnya ada di sini. Tidak boleh di tempat lain. Kenapa saudara? Karena Tuhan menuntut penyembahan. Nah yang kedua saudara adalah penyembahan palsu. Penyembahan palsu ini menyembahnya kepada setan. Ya, menyembahnya kepada setan. Setan selalu memberikan kita kompromi-kompromi, dia tidak memaksa, tetapi dia seringkali mengkompromikan iman kita. Sehingga kita itu menjadi tidak taat. Kita mengikuti instruksi daripada tawaran daripada si iblis. Ya, sehingga saudara tanpa sadar ketika ada 2 pilihan, kita malah memilih tidak taat. Sama seperti Adam dan Hawa. Dia mengerti bahwa ada perintah Tuhan, tetapi ketika dia ditawarkan sesuatu yang dia sukai, saudara, maka dia tidak lagi taat. Ketika dia tidak taat, sebenarnya dia sedang menyembah sebuah penyembahan palsu. Makanya dia bilang apa, saudara? Kamu akan jadi seperti Tuhan. Kalau kamu makan buah ini. Paham ya saudara ya? Jadi saudara lihat, penyembahan sejati menyembah kepada Tuhan, penyembahan palsu itu menyembah kepada iblis. Saudara kemudian apa? Penyembahan berhala, ini menyembah kepada Mamon. Ya kalau Anda baca, saya akan bahas nanti satu persatu saudara. Nah saudara lihat saudara, penyembahan berhala ini adalah sebuah tawaran untuk kita menyembah keamanan finansial kita. Jadi menyembah Mamon itu menjanjikan keamanan, Mamon itu menjanjikan kekayaan. Ya, Mamon menjanjikan kendali, saudara.
Nah, tanpa sadar Alkitab berkata tidak ada orang yang bisa menyembah kepada Tuhan dan kepada siapa? Kepada Mamon. Ya, dan yang keempat adalah penyembahan kepada diri kita. Penyembahan diri. Ini saya sebut sebagai Tuhan perut. Ya, Anda baca nanti di sini Filipi, nanti kita akan lihat. Jadi ini saudara, penyembahan kepada diri kita adalah perut. Ya, penyembahan berhala itu adalah Mamon. Penyembahan palsu itu adalah iblis, penyembahan sejati itu adalah Tuhan. Nah, Anda perhatikan saudara, setiap hari kita selalu ditarik, kita selalu digeser dari Tuhan kepada apa? Kepada penyembahan diri atau penyembahan berhala atau penyembahan palsu. Benar? Nah, inilah yang saya katakan hukum dosa ini menarik kita turun. Jika Anda tidak ngapa-ngapain, maka kita seperti ikan mati yang ada di tengah arus, akan terbawa. Seperti ikan mati yang ada di tengah lautan, akan menjadi asin. Tetapi kalau kita hidup saudara, maka akan ada daya dorong yang ketika kita bergeser dari Tuhan, kita akan maju untuk mendorong. Ketika kita didorong mundur, kita akan maju lagi saudara. Itulah yang saya sebut sebagai apa? Disiplin rohani. Jadi disiplin rohani itu ketika hati kita bergeser, dia kita kembalikan lagi saudara. Karena begini, hati kita tidak bisa diisi 25%, 25%, 25%, 25%. Keempat objek ini meminta penyembahan 100%. Tidak ada satupun penyembahan ini yang minta 90. Nggak ada. Semua penyembahan ini menuntut 100%. Artinya apa? Tidak ada dua tahta di dalam hati manusia. Hanya ada satu tahta di dalam hati manusia. Jika kita mengurus urusan duniawi kita mengurus mamon ini, maka jelas Tuhan pasti turun tahta. Kalau kita mengurus kedagingan kita, diri kita, maka jelas Tuhan akan jadi pelayan dari keinginan diri. Tapi kalau Tuhan yang menjadi pusat penyembahan kita, maka keinginan diri harus turun tahta. Tidak bisa duduk berdua. Tidak bisa saudara. Pak kurus pak, kecil pak, bisa berdua? No. Nggak bisa. Hanya ada satu tahta yang bisa diduduki oleh satu Tuhan, satu penyembahan. Jadi kalau kita hidup saudara sebagai orang Kristen lama ya berkali-kali bahkan bertahun-tahun sejak lahir udah Kristen saya ini Pak. Tapi Anda tidak punya kehidupan disiplin. Saya pastikan 100% kalau bukan Anda di sini, kebanyakan di sini apa di sini? Setuju ya apa ya? Iya. Benar saudara. Betapa susahnya orang di sini. Memang karena hukum dosa itu akan menarik kita ke bawah. Tadi saya bilang saudara, tidak ada orang yang secara tidak sengaja menjadi rohani. Harus sengaja menjadi rohani. Karena tarikan itu bukan ke atas, tarikan itu ke bawah. Paham ya? Ya. Jadi kita hidup di dalam hukum gravitasi, di mana-mana semuanya menarik kita ke bawah. Hukum dosa pun sama, sejak manusia jatuh di dalam dosa, hukum dosa menarik kita ke bawah. Kenapa bapak yang punya 2 anak itu, nunggu anaknya yang bungsu, setiap sore dia keluar? Kenapa dia bisa melihat ada anak yang mirip anaknya dari jauh? Karena tiap hari dia keluar. Kenapa saudara? Karena dia tahu seorang anak yang hidupnya tidak benar, satu saat nanti pasti turun ke bawah. Betul nggak saudara? Jadi kalau hari ini engkau hidup seperti yang engkau suka, engkau hidup di dalam dosa, tinggal tunggu waktu. Ini bukan ngutukin, memang hukumnya begitu. Satu saat nanti Anda pasti mendaratnya ke bawah. Tapi kalau saudara bilang, Pak, saya pengen jadi rohani, Pak, saya pengen menyembah Tuhan sungguh-sungguh, Anda butuh usaha. Ya, itulah sebabnya orang Kristen wajib memiliki disiplin rohani. Bilang kiri kanan, kamu harus punya disiplin rohani. Anggap ya saudara ya. Nah, gimana Pak caranya kita punya ada 4 disiplin untuk mengalahkan atau untuk bisa mengatasi 4 objek penyembahan ini?
Yang pertama saudara adalah disiplin doa dan puasa. Ini Filipi 3 berapa? 19. Ini ya ayatnya ya. Benar ya? Filipi 3, 19 ya. Kita bahas ayat-ayat ini satu demi satu. Ya, kita lihat saudara, bagaimana mengalahkan Tuhan perut. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Ini satu dari 4 objek penyembahan. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada apa? Perkara duniawi. Apa itu disebut Tuhan perut? Tuhan perut itu saudara bukan hanya bicara makanan. Tetapi perut itu adalah simbol daripada keinginan manusia, pusat dari hasrat, pusat dari diri. Ya, hawa nafsu kita itu di situ, saudara. Masalah perut ini bukan masalah lapar, bukan saudara. Tetapi masalahnya adalah ketika keinginan itu menjadi raja di dalam hati kita. Makanya kenapa saudara ketika kita berdoa, kita langsung bisa berhadapan dengan Tuhan perut ini. Kenapa kita diminta, ayo punya disiplin doa, ayo punya disiplin puasa. Karena orang yang berdoa sedang tidak mengandalkan dirinya sendiri. Benar? Sementara Tuhan perut ini, itu bicara tentang simbol keinginan yang memegang erat apa yang menjadi keinginannya. Ketika berdoa itu menjadi kontras. Makanya selalu saya bilang, saudara, doa yang benar bukan bawa keinginanmu kepada Tuhan, tapi doa yang benar bawa keinginan Tuhan kepada keinginanmu. Karena puncak dari doa yang terbaik yang pernah kita dengar di Alkitab bukan Yabes, tetapi doa Yesus. Doa Bapa kami ya, dan juga doa Getsemani. Itu doa yang terbaik karena dianjurkan oleh Tuhan dan dikerjakan oleh Yesus sendiri. Betul saudara? Pak, doa Yabes apakah tidak bisa? Bisa saudara. Tetapi itu bukan absolut diajarkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan memang mau memberikannya ya monggo silahkan saudara. Tapi jangan jadi pusat kehidupan kita. Apa doa Getsemani? Bukan kehendakku yang jadi, tetapi apa saudara? Kehendakmu yang jadi. Nah makanya kenapa doa itu menjadi sebuah disiplin untuk memindahkan dari perut kita kepada siapa? Tuhan. Untuk menurunkan si Tuhan perut ini dari tahta. Orang yang selalu berkata kehendakmu yang jadi Tuhan, itu akan bertentangan dengan logika dan perasaannya. Karena dagingnya bilang apa? Biar aku, gitu loh saudara. Sehingga nanti akan muncul tarik-menarik dan kita harus pastikan bahwa doa kita yang akan memenangkan pertandingan itu. Ini harus ada saudaraku. Jadi kalau saudara bilang nanti Pak saya berdoa kalau saya sudah kalau saya punya masalah. Apalagi ada yang bilang begini, Pak Pendeta saya punya masalah besar Pak. Dan saya sudah berdoa. Tapi kenapa Tuhan tidak menolong? Itu jelas salah berdoa. Karena ada masalah, Anda berdoa supaya masalahnya diangkat Tuhan. Kan begitu, saudara. Anda tidak kuat mengangkatnya, Anda minta pertolongan orang yang lebih kuat untuk mengangkatnya. Tapi kepentingan siapa di sana? Kepentingan saya. Kenapa kita tidak berkata, apa maksud Tuhan dengan masalah ini? Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan hendak saya lepaskan? Apa yang Tuhan hendak saya pegang? Benar nggak, saudara? Jadi kita harus bisa melakukan ini. Makanya saudara ketika kita berdoa, kita tidak lagi mengandalkan rasa nyaman. Kita tidak lagi mengandalkan mengandalkan mood kita. Tapi ketika kita berdoa, kita belajar tunduk. Kita belajar nunggu. Kita belajar serahkan. Itu sama sekali bertentangan dengan Tuhan perut. Iya. Paling gampang saudara adalah pergilah belanja ketika Anda lapar. Dan kemudian minggu depan pergilah belanja ketika Anda sudah sangat kenyang. Lihat keranjang belanjaan Anda.
Percaya saudara, itu secara psikologi, itu diajarkan bagaimana smart buying. Kalau mau belanja, kenyang dulu. Kalau tidak, Anda beli barang yang Anda tidak pakai, atau Anda beli barang nanti bulan depan, atau Anda pikir Anda makan pulangnya, tapi Anda tidak makan. Ya, caranya begitu, saudara. Kalau suka-suka boros begitu, belanja saat kenyang. Selain ngantuk, saudara, ya udah. Nggak banyak yang dibelanja. Anggap ya, saudara ya. Kapan-kapan lah kita bahas. Nah, saudara, kenapa harus puasa? Jadi begini, saudara. Kedagingan kita itu di dalam manusia jiwa kita. Oke, saudara. Nah, ketika puasa, kita sedang memunculkan yang di dalam ini muncul di permukaan. Sehingga musuh yang kita hadapi ini, saudara, itu menjadi terlihat. Satu kali saya ketemu dengan seorang teman, ya bukan teman sih sebenarnya, kenalan lah saudara ya. Dia seorang penyembah berhala dan dia seorang yang bukan beragama Kristen. Ya suatu kali saya bilang begini, kamu kenapa kok menyembah patung gitu? Kenapa? Kamu kan tahu bahwa patung itu kan dibuat oleh manusia. Kamu kan kasih dia makanan loh, tidak berkurang loh. Kamu juga doakan, kamu tahu bahwa dia juga tidak mendengar. Masakan kamu menyembah sesuatu yang bisa kamu beli sih? Di pasar, kamu pesen ukurannya berapa, warnanya apa. Nggak masuk akal. Dia bilang, salah bro, kita nggak begitu. Ini menurut dia saudara ya. Dia bilang begini, patung-patung yang kami munculkan itu adalah supaya kita bisa konsentrasi. Oh gimana caranya? Dibilang orang-orang hebat, tokoh-tokoh masa lalu itu adalah tokoh-tokoh yang memberikan teladan, memberikan banyak kemenangan di masa lalu, memberikan banyak contoh seperti apa? Nasionalisme mereka, keberanian mereka, ketabahan mereka, welas asih mereka. Nah kita susah dong membayangkan sesuatu yang tidak hidup, yang kita tidak pernah ketemu. Makanya dibuatlah sebuah patung. Supaya waktu kita datang berdoa, kita seolah-olah bisa mengekspresikan atau bisa meresapi keberaniannya kembali di masa kini. Itu kuasa visualisasi. Dia bilang begitu, saudara. Ya, tapi kan iblis bisa masuk, saudara. Itu saya sih tidak setuju tapi itu. Tapi ya, itu yang terjadi. Nah, ketika Anda berpuasa, hawa nafsu saudara Anda keluarkan, Anda taruh di depan saudara. Anggap ya. Sehingga saudara ketika dia ada di depan saudara, Anda berdoa, Anda berpuasa, Anda mengerti siapa dirimu sebenarnya. Jadi kita tahu saudara, kemarahan kita, hawa nafsu kita. Ketika muncul saudara dikorek dikit, waduh udah mulai keluar tuh semua saudara. Ya lagi lapar gitu ya. Itu beda loh saudara, Anda tenang-tenang begini karena jam berapa ini? Coba saya panjang-panjangin sampai jam 2. Waduh saudara, pasti semua beda tuh ekspresinya. Apalagi kalau Ibu Linda bilang habis ini ada makan. Wah saudara pasti tenang. Kenapa? Karena sebentar lagi. Tapi kalau saya khotbah sampai jam 2, Anda pasti tidak mendengar sebagus apapun gambar dan juga khotbah saya. Anda tidak akan mendengarnya. Ya apa ya saudara? Iya, pastilah gitu. Ya, nanti di situ kan muncul orang-orang tidak sabar tuh dari mukanya. Nah, berarti masalah kita adalah apa? Ketidaksabaran kan? Jadi kita memunculkan musuh kita di depan. Nah, kebayang kalau saudara berdoa setiap hari, dan Anda belajar untuk puasa secara rutin, Anda akan kenali dirimu. Saudara akan kenali musuh terbesar yang berdiam bercokol di situ, saudara. Ya, kedagingan mana? Karena kan begini saudara, Galatia 5 itu punya 2 kolom. Kolom kedagingan, kolom buah roh. Dan itu banyak sekali saudara. Nah kalau saudara bisa identifikasi yang mana yang paling dominan dalam hidup saudara, Anda bisa mengalahkannya. Ya makanya kenapa kita perlu berdoa untuk menyerahkannya kepada Tuhan, supaya jangan keinginan kita yang mengambil otoritas. Tapi kehendak Tuhan yang mengambil otoritas. Jadi 4 objek penyembahan, yang keempat itu, ini bukan urutan ya saudara ya, bukan mana yang lebih hebat, tapi 4-4-nya minta porsi yang sama. Yang kedua saudara adalah, tadi kita lihat saudara, ini Matius 6:24, coba kita lihat Tuhannya mana nih saudara ya. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan.
Oke, kalau tadi Tuhan mereka ialah perut mereka. Jadi saya khotbah ini apa yang tertulis di Alkitab. Alkitab sendiri mencatat perut adalah Tuhan. Ya, yang kedua saudara adalah Mamon itu adalah tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak, yuk sama-sama yuk. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah. Banter ya. Kepada Allah dan kepada siapa? Kepada Mamon. Jadi saudara perhatikan saudara bahwa Allah dan Mamon ditempatkan di posisi yang sama dan sejajar. Paham ya? Jadi bukan atas bawah. Berarti Mamon ini memiliki sifat berlawanan dengan Allah. Memiliki sifat kompetisi sama Tuhan. Ya. Nah, makanya saudara, kita harus bisa memiliki disiplin memberi. Tangkap? Karena Mamon itu selalu ingin mengambil buat dirinya. Tidak pernah punya rasa puas. Saya mau jelaskan kepada saudara begini, saudara. Mamon itu roh. Dia menawarkan 3 ilusi. Yang pertama adalah ilusi keamanan finansial. Orang yang punya uang itu aman. Itu ilusi yang diberikan, bukan Tuhan. Uang. Ya, makanya bilang begini, kalau kamu tua, kamu harus pegang duit. Sampai anakmu durhaka, kamu aman. Itu pengganti Tuhan memang. Ilusi apa yang kedua? Kepemilikan absolut. Kalau kamu punya uang, kamu bisa beli apa saja. Kamu tinggal tunjuk. Apa yang kamu inginkan, sebenarnya milikmu semua itu. Tinggal kamu mau atau tidak. Itu ilusi. Ya. Dan saudara, ini yang paling ngeri saudara. Roh Mamon itu memberikan kepada manusia ilusi kontrol masa depan. Ya, mereka ingin supaya mereka bisa mengontrol masa depan mereka. Anak 3 rumah, 3 usaha. Ya, nanti masa depan kita aman kalau semuanya sudah komplit, semua sudah ada. Masa depan belum ada, tapi kita pengen mengontrol masa depan. Kalau saya tanya sama saudara, seandainya Anda dapat 200 juta 1 bulan, cukup untuk hidup atau kurang? Cukup ya? Kurang Pak, 300 juta deh 1 bulan. Cukup apa enggak? Oh, baru sebagian, tadi cuma 5 orang, sekarang sudah sebagian. Kalau 300 atau 400 juta sebulan, cukup apa kurang? Oh, sudah hampir semua mengatakan cukup. 500 juta baru cukup. Oh, luar biasa. Ya. Nah, saya mau nanya saudara, kenapa Anda masih cari lebih dari 500 juta? Nah, serakah gitu ya jawabannya ya. Karena Anda ingin mengontrol masa depan, bukan untuk hidup. Bukan untuk supaya Anda bisa melayani Tuhan dengan baik, bukan saudara, tapi karena kita begini loh saudara, kehidupan itu sebenarnya cukup untuk kita biayai. Tetapi untuk kontrol, kendali selalu kurang. Selalu kurang saudara. Jadi ini yang bahaya saudara. Nah, waktu kita memberi, kita sedang melepaskan power itu, kendali itu menjadi powerless. Karena Mamon bilang, kamu punya, kamu bisa mengendalikan. Tapi memberi berkata, kamu lepaskan sampai kamu mungkin berkurang. Tapi Allahku yang akan mengendalikan masa depanku. Nah, ini yang harus terjadi saudara. Tidak pernah kita bisa mengalahkan roh Mamon atau Raja Mamon tanpa kita memberi. Karena apa saudara? Keserakahan itu bukan bicara jumlah. Keserakahan itu bicara ikatan. Anggap ya? Kalau jumlah itu relatif.
Makanya kita harus hati-hati. Saya pernah baca satu ayat, dan ini cukup lama saya renungkan, saudara, karena saya juga bingung. Ya, saya tidak tulis di sini, tapi saya akan bacakan buat saudara. Anda mungkin pernah baca di Amsal pasal 11:24. Ya, dikatakan begini, saudara. Ada yang menyebar harta, tetapi berkelimpahan, bertambah kaya. Oke? Ada yang menghemat secara luar biasa, tetapi tetap berkekurangan. Coba Anda pikirkan ayat itu, saudara. Gimana tuh, saudara, logikanya? Saya ini kalau baca Alkitab kan saya nggak bisa langsung terima kalau saya nggak mengerti. Kalau saya tidak mengerti, tidak mungkin saya khotbahin. Jadi harus saya mengerti dulu, saudara. Saya nggak pernah khotbahkan ayat ini, karena saya tidak paham. Karena menurut saya, saudara, siap apapun yang diberikan, pasti berkurang. Ya toh, saudara. Apapun yang dihemat, pasti bertambah. Itu sudah logika. Anda tidak bisa pura-pura. Ya pura-pura berkelimpahan. Memang kurang kok. Wong 5 dikasih 3 tinggal berapa? 2. Tapi saudara, Tuhan membuka sebuah dimensi berbeda. Dia bilang begini, saudara. Ketika seseorang itu membagikan sesuatu, memang dia berkurang secara jumlah, tapi dia berkelimpahan di dalam hati. Wah, saya bilang ini dia. Jadi kelimpahan yang kita kejar bukan menambah jumlah, tapi kelimpahan yang kita kejar adalah bertambah dalam kemurahan hati. Itu tidak mengikat, tapi jumlah itu mengikat. Ya, nah sementara saudara ada orang yang menahan, secara jumlah dia bertambah, tetapi secara kekurangan terus merasa kurang. Akhirnya dia seperti Salomo, kesia-siaan di bawah matahari. Kalau aku pergi, untuk siapa harta ini? Nggak dinikmati kok. Ngumpul terus, saudara. Ya, karunia menimbun lah. Bukan karunia menikmati. Anda mau yang mana? Karunia menimbun apa karunia menikmati? Bilang kiri kanan, ojo serakah. Ya. Manusia itu memang begitu kok, saudara. Sekarang saya mau nanya sama saudara, seandainya saya kasih semua kita dapat 1 miliar. Oh, pengen banget. Ya, kita dapat 1 miliar lah, seandainya kita dapat 1 miliar. Hari ini saudara tiba-tiba muncul di rekening Anda 1 M semua. Ya, amin. Diapain tuh duitnya? Siapa di sini, saudara, yang memberikan 100% kepada orang miskin? Siapa? Kalau saya, saudara, saya kasih semua 100% buat orang miskin. Loh, untuk Bapak apa? Nanti kita berandai-andai lagi. Belum dapat, medit loh, saudara ini. Aduh. Anda kan saya cuma bilang seandainya kita dapat 1 M. Apakah mungkin? Tidak mungkin. Ya kalau tidak mungkin, ayo kita berandai-andai lah, saudara ya. Siapa tahu Tuhan lihat hati kita, dibenerin gitu loh. Tapi ini masih halu, wes kikir. Coba ngomong kiri kanan lah, saudara. Waduh, kita dijebak ini hari ini. Ya. Siapa di sini yang kalau dapat seandainya 1 M, kasih semua buat orang miskin? Ada? Iya Pak, tak kasih semua Pak. Loh, Bapak dapat apa? Nanti kita berandai-andai, kalau 2 M bagaimana? Wah, lebih banyak. Nanti andai-andai 5 M bagaimana? Ya terserah lah, nikmatilah andai-andai itu. Anda lihat kan sifat dasar manusia, kikirnya minta ampun. Ya, masih halu aja wes kikir gitu. Gimana kalau dapat beneran Pak? Ya memang. Karena ada roh mamon. Jadi saudara lihat, saudara, ketika Anda disiplin memberi, paksa dirimu memberi. Ya, sampai terasa daging itu ada yang dikorek. Nah, di situ Anda akan mulai berlatih menggeser raja itu turun dan mengarahkan hati mendekat kepada Tuhan. Ya. Nah, yang ketiga, saudara, ya bagaimana mengalahkan penyembahan palsu ini? Kita harus punya disiplin ketaatan. Ya, begini ya.
Matius 4:8-10 mengatakan, iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah. Oke? Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi penyembahan palsu itu sama-sama menyembah seolah-olah mirip. Oke? Tetapi sama sekali berbeda, saudara. Tapi Tuhan membaca ada satu celah kecil yang sebenarnya tidak boleh dikompromikan. Ya, sama-sama menyembah, saudara. Tapi Yesus berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini bahaya sekali, saudara. Karena begini, penyembahan palsu itu selalu mengkorting sesuatu yang sejati. Sehingga orang tidak sadar. Bukan berarti Tuhannya turun tahta, tetapi dengan sesuatu pembenaran yang abu-abu, kita bergeser. Tapi Yesus bilang apa? Tidak boleh. 100% harus Tuhan. Nah, penyembahan palsu ini, saudara, selalu datang dengan kompromi. Supaya kita itu bergeser dari Tuhan. Dia berkata kepada Adam, sama Hawa, dia berkata, kalau engkau makan ini, matamu akan terbuka. Kau akan seperti Tuhan loh. Masuk akal. Dan dia berkata kepada Yesus, saudara, kalau Anda lihat polanya, di awal saja dia berkata, setelah puasa 40 hari, laparlah Yesus. Betul enggak? Ketika laparlah Yesus, sekarang tidak ada orang mau minta makan di mana. Orang lapar wajib makan dong. Oke, kalau begitu, ya ada batu nih, ubah jadi roti. Sederhana, saudara. Bohong-bohong putih enggak apa-apa. Nah, saudara, ketika kita mengkompromikan iman kita, maka 100% menjadi 98% itu palsu. Ya, nah saudara perhatikan, saudara, iblis, saudara, selalu menggeser kita dari prioritas. Jadi caranya apa? Latih diri kita untuk taat sekalipun hal-hal kecil. Pak, seringkali jatuh, Pak, ada bohong-bohong putih. Enggak apa-apa. Berusahalah. Berusaha jangan kompromikan. Tolak kebohongan kecil, tolak kompromi kecil, saudara. Ya, belajar jaga integritas, belajar jangan pakai topeng. Ya, lepas topeng itu, saudara. Itu latihan. Ingat ya, saudara ya, disiplin itu adalah latihan. Ya, bukan satu tindakan yang sekali bikin selesai, enggak. Tapi butuh harian, butuh waktu demi waktu. Sampai lama-lama kita nanti akan terbiasa untuk hanya menyembah kepada Tuhan, hanya taat kepada firman. Ya, jadi kalau ada yang bilang begini, kamu harus ampuni dong, firman Tuhan berkata kamu harus ampuni. Langsung aja ditaati, saudara. Jangan bilang, tapi kan dia, kamu kan tidak ngerasa, kamu kan tidak merasa, kamu kan tidak pernah ngalami. Udah, jelas pakai alasan. Pokok belajar taat. Susah, muncul pikiran, kamu enggak apa-apa, kan kamu enggak salah. Buang jauh-jauh, saudara. Alkitab berkata, orang yang bersalah aku harus mengampuni. Latih diri kita, saudara. Nanti berkatnya toh datang ke kita. Iya. Karena kepahitan itu tinggalnya di hati kita, bukan di hati orang. Saya selalu bilang sama jemaat begini, saudara. Kalau kamu pahit, berarti bolanya ada sama kamu. Keputusanmu simpen atau buang, atau lepasin. Itu aja sebenarnya. Mau bentuknya bola itu bola batu, kayak bola besi, atau bola duri, terserah. Tapi bola itu sekarang ada sama kamu. Respon mula untuk melepaskannya. Kan begitu, saudara. Jangan lihat, tapi ini, tidak bisa, saudara. Alkitab berkata, jika engkau simpen terus, lama-lama akan binasa jiwa. Ya, jadi caranya apa? Disiplinlah di dalam ketaatan. Kita belajar untuk taat. Tetaplah berdoa.
Berdoalah senantiasa. Kalau tidak ngantuk, begitu. Ya. Oh ngantuk Tuhan. Berdoa saja saudara. Tapi saya ngantuk Pak. 1 menit enggak apa-apa. Pokok latihan berdoa. Latihan taat. 1 menit enggak apa-apa saudara. Nanti tambahin. Mosok capek terus, mosok ngantuk tiap hari. Kalau mengantuk tiap hari ya modus. Karena Anda sebelum doa, scroll dulu saudara. Ya ngantuklah. Benar gak saudara? Ya, bacalah firman Tuhan, lakukan aja saudara. Jadi saudara, ini adalah disiplin ketaatan. Jangan meninggalkan ibadah. Kan begitu. Pas mendung, oh puji Tuhan. Bu Linda, hari ini mendung. Waduh kesempatan. Nggak boleh begitu saudara. Justru mendung cepat-cepat supaya apa? Jangan sampai kehujanan, tetap ibadah. Gitu saudara. Tapi kan diajak keluar kota, lama ya nggak liburan sama teman-teman. Online kan ada saudara. Paksa diri kita untuk ibadah. Ya apa ya? Oh hari ini ya, saya nggak tahu nanti ya. Semoga ya. Nah saudara lihat saudara, nah bagaimana sekarang kita tetap menyembah kepada Tuhan sejati. Ya supaya sang raja itu tetap duduk di situ. Anda baca Yohanes 4:24, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam apa? Roh dan kebenaran. Jadi kita berdoa, kita menyembah Tuhan, tetapi untuk tetap bisa ada di situ, Anda harus memasukkan namanya apa? Kebenaran. Artinya apa? Untuk tetap bisa mengerti Tuhan, untuk tetap bisa ngerti hati Tuhan, maka kita harus punya disiplin baca firman tiap hari. Ya, baca firman tiap hari, saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa memusatkan penyembahan kita kepada Tuhan. Karena firman ini mengoreksi kita. Firman ini mengajar kita. Firman ini membongkar ilusi-ilusi yang ditaruh setan sama berhala yang lain. Firman ini akan mengkalibrasi hati kita. Seperti cermin, Anda baca, Anda dikoreksi. Anda baca, Anda belajar. Anda baca, dapat rema. Tiap hari, saudara. Tiap hari. Kalau isi kepala ini diisi terus dengan firman, saudara, maka nanti akan menjadi sebuah bekal dan menjadi sebuah endapan ketika ada pergumulan, firman itu akan keluar. Ya, saudara. Nanti akan muncul tuh, saudara, si Tuhan perut menggoda. Kamu kan punya keinginan. Ini kan mimpi masa kecilmu. Oh, macam-macam tuh, saudara. Nah, langsung divalidasi sama firman. Langsung dibantah sama firman. Oke? Nanti muncul tuh saudara Mamon, bicara tentang kebutuhan. Ya wajar dong kita kerja ya overtime. Kita lakukan ini, tanpa kita sadar kita mulai bergeser. Ketika firman Anda baca, itu memvalidasi yang mana yang tepat, mana yang salah. Anda kembali lagi. Jadi bertobatnya cepat. Apalagi ketika penyembahan palsu, waduh itu kan abu-abu semua. Tapi kita ngalami kok Pak, Pengalaman itu bukan validasi, firman itu validasi. Pengalaman harus dikembalikan kepada firman. Jadi kalau kita punya disiplin firman, kita terjaga untuk tetap menjadikan Tuhan sebagai penyembahan kita. Amin. Nah cara disiplin firman ini, cara membangun kedisiplinan firman itu ada 3 cara, saudara. Yang pertama apa? Pasti Anda sudah tahu. Yang pertama apa? Baca atau dengar. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Renungkan. Yang ketiga apa? Lakukan. Ulang lagi ya. Yang pertama apa? Baca atau dengar. Yang kedua, renungkan. Yang ketiga, lakukan. Bisa nggak cuma 1? Woi, tegas ya, ya. Nggak bisa. Harus 3, benar nggak? Mana yang lebih penting? Baca, renungkan, atau lakukan, atau 3-tiganya penting?
Jadi tidak ada yang lebih rendah. Nah begini ya, firman itu saudara, cara mendisiplinnya, 3 cara ini tidak boleh dipisah. Ini satu kesatuan. Oke? Dan sudah di blend. Kalau Anda hanya baca, ya tidak ada perubahan. Kalau Anda hanya renungkan, tidak baca, apa sih mau direnungkan? Ya. Kalau saudara hanya lakukan, tidak merenungkan, bahaya. Nah begini, waktu Anda baca dan dengar, Anda dapat apa? Rema. Dapat apa lagi? Informasi. Dapat apa lagi? Pengetahuan. Oke? Waktu Anda renungkan, Anda dapat apa? Hah? Pengertian. Ngerti ya? Pengetahuan informasi tanpa dimengerti, bahaya, nggak membuat kemerdekaan. Pengetahuan yang kita baca ini, informasi. Kenapa informasi? Karena ini Alkitab bicara tentang bangsa Israel, bukan tentang kita. Tapi di dalamnya ada hukum, ada prinsip, ada ketetapan, ada hukum-hukum Allah. Anda harus paham. Kalau saudara hanya membaca saja, maka yaitu ilmu klaim-klaim itu keluar. Tuhan, mobil ini bagus, dalam nama Yesus menjadi milik saya. Jangan pernah Anda keluar tumpangi mobil saya. Ya, itu punya aku saudara, jangan sembarang diklaim. Kalau gitu kita ke showroom, Pak. Datang di showroom dalam nama Yesus, didoain semua. Ya toh? Oh, pokoknya kalau kita pengen tanah keliling aja, Pak. Sekali sehari. Ya, sekali sehari. Rumah megah kita kelilingi aja, Pak. Doa keliling. Mau tiap hari, Pak, doa keliling. Kalau Alkitab 1 hari sekali, hari ke 7 dia 7 kali, saya 40 hari, Pak. Lebih manjur daripada Yosua. Oh, aduh saudara. Itu karena nggak pernah direnungkan tuh firman, dibaca aja saudara. Plak-plak diambil, dilakukan. Iya saudara. Anda harus renungkan yang Anda baca, supaya Anda mengerti. Roh Kudus akan beri pengertian. Setelah itu saudara, kemudian kita lakukan. Waktu kita melakukan firman, Anda dapat apa? Selama ini nggak pernah mikir ya. Jadi baca firman aja. Ingat ya saudara ya, baca, terima pengetahuan, terima informasi. Renungkan, terima pengertian. Lakukan, terima pengalaman. Pengalaman itu ngubah orang. Jadi yang ubah kita bukan informasi, bukan. Yang ubah kita bukan pengertian. Yang ubah kita itu prakteknya. Ya saudara. Orang itu saudara ngerti gimana teori renang. Orang itu ngerti gimana caranya supaya kita bisa ngapung tidak tenggelam. Tapi hanya terjun ke air yang bisa buat dia ahli. Nah kalau saudara hanya baca, hanya renungkan, tidak pernah melakukan, Anda tidak pernah tahu sensasinya. Anda tidak pernah tahu berat ringannya. Ya, jadi saudara, disiplin firman itu menetapkan hati kita tetap menyembah sama Tuhan. Jadi inilah saudara yang harus kita pahami, ya, bahwa doa itu bisa menolong kita menundukkan ego kita, ya, memberi itu melepaskan kuasa mamon dari hidup kita, taat itu menolak kompromi daripada setan, dan firman itu memurnikan penyembahan kita kepada Tuhan. Sehingga apa saudara? Disiplin-disiplin ini akan membawa kita meninggalkan penyembahan-penyembahan yang lain menuju kepada penyembahan sejati. Kerjakan ini, saya jamin saudara, sampai dengan Natal nanti kita ketemu, hidupmu pasti berubah. Kalau 1 tahun tidak ada kesaksian, pasti saudara, disiplin ini bolong semua. Iya. Pak, tapi saya rajin ibadah, Pak. Ibadah itu ada di kategori mana dalam disiplin firman? Ayo. Ada di membaca dan mendengar, tahap 1. Karena Anda mendengar informasi, dikit-dikit pengertian. Tapi apakah buat saya, buat Anda, harus direnungkan. Karena perenunganlah yang mendatangkan rema.
Firman itu disampaikan, beda-beda punya pengertian. Roh Kudus kasih Anda pengertian beda-beda. Contoh nih saudara, saya bicara tentang memberi saudara. Nanti rimanya beda-beda tuh saudara. Ada yang bilang, ya anggaplah pendeta mah biasa kalau khotbah gitu, ya kan gitu. Tapi ada yang, waduh memang saya begini, saya memang harus menolong. Saya digerakkan dari kemarin. Nah kan beda-beda saudaraku. Nanti pulang Anda kerjakan, Anda berubah. Tapi kalau sampai Natal, tidak ada perubahan. Pasti tidak ada yang dilakukan. Jelas tuh saudara, sederhana kok. Itu banyak di jemaat saya, bukan di sini. Di sini semua baik-baik. Ya, tapi saya lagi berdoa buat jemaat saya supaya mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Datang sama Tuhan, saya berdoa supaya pengertian ini menolong kita untuk bisa memusatkan hidup kita kembali kepada Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang menjadi satu-satunya pusat penyembahan kita. Seringkali hati ini, saudara, tidak pernah berhenti menyembah. Dan ketika dibiarkan, dia akan mencari objek-objek penyembahan yang menurut hati itu berharga. Yang menurut hati itu menguntungkan daging. Tapi hari ini kita belajar, saudara, perlu disiplin untuk mengarahkan hati itu kembali ke Tuhan. Perlu pagar untuk mengarahkan hati itu kembali ke Tuhan. Karena sekali Anda tidak menyembah Tuhan, maka sebenarnya berhala itu akan meminta tahta di hati Anda. Ibadah hanyalah kulit. Kegiatan rohani hanyalah topeng. Tapi hati kita sebenarnya tidak pernah terisi sama Tuhan. Karena objek penyembahan ini tidak pernah minta 50%. Dia selalu minta 100%. Disiplin rohani akan mengalahkan mereka satu demi satu, saudara. Sampai hatimu tetap berkata, Yesus Tuhan harus menjadi yang utama. Harus menjadi harta terbesar dalam hidupku. Karena kasih karunia yang dia berikan tidak pernah bisa aku bayar. Itu yang paling berharga yang surga pernah berikan. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini bagian ref saja dan kita akan berdoa. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Amin, amin, amin. Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Sama-sama katakan satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sama-sama kita berdoa, tutup mata kita, saudara. Mari kembali cek hati kita. Siapakah yang bertahta di sana? Siapakah yang selama ini menjadi raja? Apakah Tuhan perut? Apakah Tuhan mamon? Apakah iblis? Lewat kompromi-kompromi yang terus Anda ikuti.
Atau benar-benar Tuhan yang sejati yang duduk di situ? Ketika Tuhan menjadi pusat, kita menjadi hamba-hamba Allah. Tapi kalau Engkau menjadi pusat, kalau berhala menjadi pusat, maka Tuhan hanyalah alat. Bapa, mari lihat hati kami. Roh Kudus bantu kami untuk mengoreksi hati ini. Supaya benar adanya bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya yang kami andalkan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami mencari Tuhan demi kepentingan kami. Kami lupa bahwa sebenarnya hidup kami ini ada karena kasih karunia. Kami tidak punya bargaining power sama sekali. Kami tidak punya tempat untuk argue sama Tuhan. Karena memang kami ini sudah seharusnya mati, tetapi diselamatkan. Kalau hari ini kami bisa ada, bagaimana bisa kami taruh yang utama di hati kami itu berhala? Seharusnya kami taruh, menempatkan Tuhan yang utama di hidup kami. Hari ini hamba berdoa Tuhan supaya firman-Mu sendiri terus mengubahkan kami. Hari ini hamba berdoa supaya Tuhan kebenaran-Mu ini yang terus menggarap hati kami. Supaya bukan hanya menjadi orang Kristen agama, bukan hanya jadi orang Kristen dengan topeng-topeng rohani, tapi kami menjadi orang-orang rohani yang mengerti hubungan kami sama Tuhan. Yang mengerti, yang mengalami Tuhan, bukan dari kata orang, tapi kami sendiri mengalaminya. Mari Roh Kudus lanjutkan karya-Mu lebih lagi dan lebih lagi. Supaya jangan Engkau dapati Tuhan, kami adalah orang-orang yang dulunya adalah terdahulu, tapi kemudian menjadi yang terakhir. Kami mau tetap ada di barisan depan untuk tetap menyembah Tuhan. Membawa anak-anak kami, membawa keluarga kami, membawa anak-anak rohani untuk semakin mengerti dan mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkatilah gereja ini, diberkatilah persekutuan doa oikumene ini. Lebih lagi dan Engkau berkarya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. God bless you, Tuhan berkati. Silakan duduk.